Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Materi kita hari ini adalah jujur, santun, dan malu. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat sampai hari kiamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana kabar semuanya? Semuanya pada sehat-sehat semua ya. Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir. Pada kesempatan kali ini kalian perlu memahami skema atau untuk mengasah pribadi yang unggul dengan jujur dan santun, apa saja yang akan dipelajari, yaitu memahami sifat jujur, memahami dalil nakli tentang sifat jujur, contoh sifat jujur, manfaat sifat jujur. Begitupun juga dengan sifat santun, yaitu dengan memahami apa itu santun, memahami dalil nakli tentang sifat santun, contoh sifat santun, manfaat sifat santun. Selanjutnya di situ ada memahami sifat malu, apa yang dikatakan malu, memahami dalil nakli tentang sifat malu, contoh sifat malu, manfaat sifat malu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membiasakan berperilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja. Santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang, malu berbuat maksiat, dan semangat berbuat kebaikan. Pengertian yang pertama adalah tentang jujur. Jujur artinya apabila berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Ini yang namanya jujur. Sehingga berkata apa adanya sesuai kenyataan. Pengertian daripada jujur. Jujur ini sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kita hidup akan bahagia dan tentram. Seorang siswa belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur. Pedagang menjajakan dan menakar barang dagangannya dengan jujur. Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga dengan adil dan jujur. Jika setiap orang memiliki sifat jujur semacam ini, maka kehidupan akan berjalan harmonis dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita harus jujur? Karena ada tuntutan atau dalil yang menunjukkan kita harus bersikap jujur. Di mana di surat Al-Ahzab nomor suratnya 33-70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Berikutnya juga ada di surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adzabun alim, yaitu azab yang pedih. Oleh karena itu, mari kita senantiasa
berlaku sifat bersikap jujur. Jujur itu hebat. Contoh tentang jujur, ini kalian bisa simak di buku paket juga ada, di mana Bu Halimah ini seorang pedagang yang jujur, di mana kalau harga jeruk sekian dengan sekian, baru kemudian kenapa kok dengan harga sekian dan sekian, sehingga pembeli tahu bagaimana akan memilih mana yang akan dibeli, tidak menipu. Nah, ini contoh ya. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan harga juga mempengaruhi daripada kualitas buah atau kualitas penjualan perdagangan kita. Apa saja manfaat sikap jujur? Satu, itu jujur akan melahirkan ketenangan, karena orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, seorang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya terbongkar. Yang kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Orang yang jujur pasti disukai oleh semua manusia. Jujur, yang ketiga, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rezeki yang didapat dengan jujur akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di sini tentang santun. Sekarang santun. Tadi jujur, ada pengertiannya, ada dalil, ada contohnya, ada manfaatnya. Begitu juga dengan santun. Apa yang dikatakan santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dengan baik. Nah, kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Dalil nakli yang ada di hadis Nabi untuk sikap santun ini, an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashajil asri inna fika khaslatani yuhibbumullahu al-hilmu wal haya'u, rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lil ashajil asri, ya, lil ashajil asri, kepada ashajil asri, ini nama orang, inna fika khaslatani, sesungguhnya di dalam diri kamu itu ada dua sikap, yuhibbuhumullahu ma, yuhibbu yang senang kepada dua sikap itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua sikap itu? Al-hilmu wal haya'u, yaitu sifat santun dan malu. Nah, dalil yang berada di dalam Al-Quran juga ada, bahwa di dalam surat Al-Baqarah, wa id akhadna, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Contoh sikap santun. Ini di buku paket juga ada, bahwa seorang Ahmad adalah pelajar SMP kelas 9, dia terkenal ramah. Nah, kepada teman-temannya dia selalu menerapkan
5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sehingga setiap akan berangkat pun juga dia meminta doa kepada orang tua, berpamitan dengan mencium tangan keduanya. Saat bertemu orang yang lebih tua, dia selalu menganggukkan kepala tanda hormat. Kepada bapak ibu guru, dia senantiasa hormat dan mencium tangan saat bertemu. Tutur katanya halus dan perangainya lembut. Kesantunan Ahmad membuat dia disenangi dan dikagumi oleh teman-temannya. Ini contoh sikap daripada santun. Silahkan, masih banyak contoh-contoh sikap santun yang lain. Apa saja sih manfaat sikap santun itu? Satu, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santunnya menjadikan seseorang disenangi oleh orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesan. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah juga demikian, bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan sopan santun yang luar biasa, karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Yang ketiga adalah tentang malu. Apa itu malu? Adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu ini terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Dalil tentang malu. Kenapa kok kita harus mempunyai sifat malu? Karena diperintah agar supaya kita tidak menunjukkan kesombongan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al iman bid'un wa sab'una syu'batun wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang daripada salah satu iman tersebut. Jadi cabang daripada iman itu sebanyak 70. Nah, apa saja, termasuk daripada salah satunya adalah malu. Contoh sifat malu ini ada di buku, bahwa seorang muslimah Hidayati berpakaian rapi dan menutup aurat. Ia selalu berbusana muslimah jika pergi keluar rumah. Tidak hanya itu, Hidayati sering ditemani salah satu anggota keluarganya saat bepergian. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan maksiat. Ia juga berusaha tidak keluar rumah pada malam hari, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Itu pun harus ditemani salah satu anggota keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Lebih dari itu, ia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Hidayati juga sangat berhati-hati ketika mengunggah foto dirinya di akun jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, WA, dan lain sebagainya. Ia hanya menggunakan foto untuk mengunggah foto-fotonya dengan busana yang menutup auratnya. Kenapa? Karena dengan mengunggah ke media sosial berarti kita juga akan mengundang maksiat kemana-mana. Manfaatnya sifat malu adalah mencegah dari perbuatan tercela. Seorang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaatnya mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan
senang kepada orang-orang yang memiliki rasa malu, akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala upaya dengan sekuat tenaga menjauhi larangannya. Itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jujur, malu, dan santun, malu, jujur. Nah, tugas kali ini adalah buatlah rangkuman atau ringkasan materi tersebut. Berilah contoh sikap selain yang dicontohkan tadi, yang berada di buku paket itu. Contoh-contoh apa saja? Silahkan kalian lihat atau kalian buka Google atau yang lainnya, apa saja contoh sikap daripada jujur, santun, dan malu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau tingkah laku kalian dalam kehidupan sehari-hari diterapkan sehingga ditulis dalam contoh-contoh itu. Yang kedua, tulislah di buku tulis PAI, jangan di kertas folio bergaris, dan jangan lupa beri nama lengkap beserta kelasnya. Yang ketiga, dikumpulkan ke salah satu temannya untuk dikumpulkan bersama ke sekolah dengan diberi catatan bagi yang mengumpulkan di kertas. Nah, itu direkap siapa saja yang mengumpulkan, sehingga rekapan tersebut akan saya cek siapa saja, sehingga kalau ada kekeliruan atau yang lainnya bisa dicari. Ingat, jika tugas dikerjakan di kertas folio bergaris, maka nilai tidak akan diberikan, tidak akan dinilai, yaitu langsung saya pisahkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.